Ramadan tahun ini? Ya bagaimana ya? Sepi ya, biasanya kalau puasa itu ada dosen maupun mahasiswa, kita buka bersama. Kalau ditanya perasaannya di bulan Ramadan ini, tentunya saya bahagia banget. Ya karena itu adalah momen kita untuk banyak beribadah. Perasaan saya senang-senang aja ya, nggak ada yang gimana-gimana. Walaupun kita berada di masa pandemi ya. Biasanya kita ngabuburit itu bisa keluar banyak aktivitas, sekarang sih kita lebih banyak di rumah. Tapi semua itu justru menjadi suatu membuat kita kuat iman kita ya. Menambahkan diri kita bahwa kita ini memang punya Allah, punya Tuhan di mana kita ini adalah makhluknya. Momen-momen uniknya biasanya sih gini, kalau lagi yang bulan puasanya ya, kalau pada saat offline itu kita ya itu kadang-kadang apalagi saya pernah ngajar di siang hari gitu ya, ada ngajar siang itu jam-jamnya ngantuk, waduh. Ya memang benar, kita mengajar di offline dan sekarang kan di zamannya online ya karena pandemi ini ya. Memang ada suatu Momennya seru itu waktu kita harus Bercerita di depan ya selama hampir 3 jam lebih. Nah itu di tenggorokan itu terasa itu. pengen minum. Jadi Itu sih yang kadang dikangenin ya, sedikit menyiksa tapi bikin kangen gitu. Waktu itu di Kalkulus 2. Jadi mahasiswa itu susah sekali memahami dan mereka jawabnya gini, Bu masih puasa, makanya kita nggak bisa terlalu mudah memahami karena kita butuh amunisi gitu, bahasanya mereka amunisi. Karena kalau dalam kondisi kenyang kan mereka mudah memahami sesuatu, tapi kalau pas puasa mungkin agak susah. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Ketika puasa kita kuliah online gitu ya, ada memang mahasiswa itu yang kesiangan. ayo Bayu, coba kamu on cam. Ayo coba kamu on cam, silakan saya tunggu. Iya Pak, tunggu Pak, sinyal saya nih Pak. Asal sinyal ya. Ya kadang-kadang malah mulutnya aja yang keluar gitu. Kalau misalkan ditanya paham nggak, hening kayak kuburan, kayak sampai sekarang sekali bilang ini ada manusianya nggak ya, jadi baru-baru nyaut gitu. Itu dia sinyalnya kurang bagus ya, sehingga dia harus nyari sinyal gitu di taman luar atau di kebun gitu loh. Nah kan tuh cukup panas ya udaranya ya, jam 1 loh. Nggak jasa kamu ngajar jam 1 itu kalau jam 30 nih, Pak saya kepanasan Pak, kalau ke dalam sinyal saya nggak bagus Pak, kalau saya kepanasan Pak, saya haus. Ada satu mahasiswa, saya panggil gitu pas absen. Akhirnya dia nyaut, Bu saya udah dengar dari tadi, cuman mohon maaf saya nganterin ibu saya ke pasar. Terus saya bilang, lah kan kamu sudah tahu kita ada kuliah. Tapi dia ngomong, iya Bu saya udah bilang sama mama saya ada kuliah. Tapi mamanya ngomong, kamu mau kuliah apa mau makan? Soalnya bahan-bahan di rumah habis, jadi mau nggak mau dia harus nganter ibunya ke pasar. Jadi saya harus ke pasar Bu, mohon maaf daripada saya nggak makan katanya. Wah, kayaknya rugi banget ya kalau saya batal puasa cuma gara-gara mahasiswa, marah sama mahasiswa. Kalau cuma karena kesel sama mahasiswa itu nggak ada alasannya, nggak ada hukumnya, jadi ya nggak boleh batal. Kalian masih ketakar lah, rewel-rewel bandelnya, nggak nyampe membatalin puasa insya Allah. Untuk kesel atau marah itu tidak membatalkan, tetapi hanya mengurangi pahala puasa. Saya sih enggak ya, alhamdulillah nggak pernah batal. Menghadapi mahasiswa itu kita marah atau kesal itu bergantung dari persepsi kita. Nah disinilah kalau kita bisa mengatasinya dengan kekuatan iman kita, kepercayaan dengan niat kita, mudah-mudahan itu menambah suatu pahala bagi dosen maupun mahasiswa kita. Hikmah yang saya ambil adalah ide-ide memanfaatkan teknologi ini yang banyak sekali muncul, dan itu sering saya diskusikan dengan teman-teman di unit kegiatan mahasiswa, dengan himpunan. Kita silaturahmi lebih gampang ya kalau menurut saya, karena ketemunya gampang. Kita bisa tahu bahwa pertemuan itu sangat bermakna. Jadi Walaupun di masa pandemi banyak keterbatasan,
untuk melakukan aktivitas dan lain-lain, tapi ya itu masih bersyukurnya karena masih diberi umur panjang, masih bisa melakukan banyak aktivitas lah. Kita akan mengetahui sesuatu itu ketika sesuatu itu sudah tidak ada gitu kan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya karena masih bisa ketemu biasa gitu, jadi pertemuan itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Tapi selama 2 tahun ini pertemuan itu justru menjadi sangat yang luar biasa karena pertemuan di 2 tahun ini itu harganya mahal. Jadi semua yang apa kita lakukan ini adalah untuk mengabdi kepada Yang Maha Pencipta diri kita. Jadi apa yang diajarkan, yang kita sudah pelajari maupun dapat dari secara langsung maupun tidak langsung, itu semuanya bermakna di bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa rahmatnya. Bagi mahasiswa, Jadi tetap semangat. jangan dijadikan harus sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Hanya bedanya kan di bulan Ramadan ini kan kita yang awalnya ada makan siang, sekarang kan tidak ada makan siang gitu. Tetap menjadi pribadi yang aktif, menjadi pribadi yang kreatif, dan juga menjadi pribadi yang berprestasi. Walaupun pandemi, Bisa menjaga juga protokol kesehatan. Kalau bisa ya mengurangi ketemu dengan orang-orang di sekitar, apalagi kerumunan. Semoga kalian selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa bersama-sama COVID-nya segera selesai ya. Kalian bisa kumpul lagi di kampus kota kita ini ya. Sekarang udah banyak perubahan. Saya sendiri sebagai dosen juga kangen riuh-riuhnya kalian, terutama kayak misalkan habis sidang itu pada rame gitu kan. Ya, saya merindukan momen-momen itu. Jadi semoga COVID segera berakhir dan kalian juga tetap sehat. Jadi kita bisa berkumpul bersama. Itu saja, yang penting jangan batal puasa aja bagi yang menjalankan. Itu aja mungkin. Jangan sampai males kuliahnya, harus tetap semangat terus. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Fitri, selamat Hijriah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Ramadan ini, dan semoga kita bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan.